Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan bisnis online, khususnya untuk kelas 12 BDP. Kali ini penyampaian materi terkait dengan kelanjutan dari yang sebelumnya. Untuk guru kelas 12 BDP saat ini mata pelajarannya oleh Bapak Pak Dodi, yang mungkin akan menyampaikan ini sampai nanti materi ini selesai. Untuk materi yang akan sampaikan, kalau sebelumnya kita sempat bahas tentang website ya. Nah, ini yang berikutnya kita adalah iklan online. Nah, iklan online itu apa sih? Jadi iklan online itu adalah satu metode periklanan intinya sebenarnya, menggunakan media internet dan web ya. Web ini World Wide Web, artinya yang kalau kalian buka website itu kan ada www atau www, itu sebagai yang punya fungsi untuk menyampaikan media promosi sebenarnya kepada pelanggan gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada ini satu website detik ini di atasnya Bapak kasih lingkaran kuning, itu salah satu model iklan online. Nah, keuntungannya apa sih? Ya, pertama mengurangi biaya. Kalau offline itu kalian harus cetak sana sini, tempel sana sini, sebar sana sini. Kalau online ya cukup cukup kalian posting di salah satu media untuk periklanan kalian, selesai. Cakupan yang lebih luas, betul, karena ini bisa nyampe ke luar negeri segala macam. Artinya kalian menggunakan media internet, yang penting dia punya kuota atau mengakses website, maka dia bisa dapat iklan kalian. Pengguna dapat dicatat sesuai keinginan. Ya, contoh simpel ya, misalnya iklan kalian menggunakan bahasa Indonesia, jadi kalian prioritaskan materi iklan ini untuk orang Indonesia. Berarti yang di luar negeri bisa lihat juga, bisa, tapi kan karena materinya bahasa Indonesia, berarti fokusnya kalian untuk yang bagian bisa untuk orang Indonesia aja. Udah melacak dan mengukur. Nah, ini artinya tingkat efektivitas ya. Pemantauan media online ini mudah, karena artinya sejauh mana sih fungsi iklan ini berjalan gitu. Itu mudah sekali, karena kalian bisa punya traffic, bagaimana melihat iklan kayak itu sampai mana, sampai bisa diakses berapa orang, usia, bahkan area lokasi segala macam. Kecepatan yang lebih baik, proses pemasangan iklan pun cepat ya, artinya tidak membutuhkan waktu cetak, tidak membutuhkan waktu desain ya, artinya simple, informatif ya, cepat, menyampaikan informasinya kepada orang tanpa perlu proses yang begitu lama. Pengguna mudah berinteraksi. Nah, ini mudah melihat, membaca, dan melakukan transaksi. Artinya contohnya kalian masang iklan di Shopee ya, chatting, ada chattingnya, terus interaksinya jelas gitu, bahkan untuk membaca, bahkan untuk transaksi jual belinya ya cukup transfer, atau mungkin ada yang sekarang di Shopee juga ada cash on delivery atau COD, selesai gitu. Merek lebih dikenal ya, artinya mungkin produk perusahaan atau ke bisnis, perorangan dapat dikenal lebih cepat ya. Iya, karena online gitu, jadi merek yang kita punya ini akan mudah untuk dilihat oleh semua orang dengan waktu yang cukup cepat gitu. Opsi pembayaran fleksibel ya, artinya kalau kita main online, buat yang suka beli baju atau beli apapun menggunakan media marketplace online itu ya, artinya kalian mudah sekali gitu. Jadi mau transfer, mau ketemuan langsung segala macam gitu kan, itu banyak versinya. Tapi kan kalau offline itu ya cuma ketemu langsung aja gitu. Return of investment atau ROI-nya yang lebih baik, jadi ya jelas ya,
yang digunakan untuk iklannya lebih kecil dibandingkan beriklan secara tradisional. Artinya untuk biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit lah, seperti itu. Ini nggak jauh beda dengan penyampaian di atas yang mengurangi biaya, tapi ini return of invest, artinya biaya emang untuk invest atau untuk yang dikeluarkan untuk kebutuhan iklan ini tidak seperti offline. Jenis-jenis iklan online. Jenis-jenis iklan online ini pertama ada yang menggunakan banner, tadi sempat aku singgung yang di depan. Ini kalian lihat, ini ada iklan Xiaomi 10 tahun anniversary sale 17-1 Agustus 2020, diskon hingga 1 juta. Ini kan iklan banget nih. Jadi produk Xiaomi lagi mengiklankan di satu websitenya di Detik ya. Nah ini sama seperti tadi, ini contoh banner nih, menggunakan banner bisa di atas, bisa di bawah, bisa di samping kanan, bisa di samping kiri, atau bentuk thumbnail banyak misalnya seperti itu. Kayak contoh ini yang BNI juga salah satu media untuk online juga, menggunakan cara afiliasi. Ini adalah cara ini perusahaan atau pebisnis perorangan bekerjasama dengan kolega di dunia online dengan perjanjian atau kontrak tertentu. Contoh kontraknya misalnya, kolega di dunia online itu akan mendapatkan 5% dari harga jual produk yang ditawarkan. Ya, jadi katakanlah Anda memiliki blog atau website yang memasang layanan afiliasi. Afiliasi jadi layanan mengiklankan suatu produk kita gitu kepada orang lain. Ya contohnya kayak tadi ya, artinya kita bekerja sama dengan satu perusahaan yang memang bergerak di bidang itu. Jadi kita tinggal tolong untuk diiklankan, cuman ada pembagian fee, misalnya 5% dari harga produk yang terjual akan masuk ke dia gitu. Menggunakan iklan melalui media sosial, kalian bisa posting di marketplace-nya kan, kalau misalnya di Facebook ada tuh ya market online-nya ya, kalian bisa posting di situ tanpa ada fee tambahan ya, hanya kalian posting. Kalian bisa terserah kalian pada saat kontak dengan klien itu, intinya mau ketemuan COD atau lewat transfer gitu. Berikutnya itu menggunakan search engine marketing (SM) ya. Ini contohnya nih. Nah ini platform iklan digital. Jadi yang dimaksud dengan SM ini adalah iklan online dapat juga dilakukan pada mesin pencari itu search engine ya. Jadi contoh kalian daftarkan di Google. Nah, jadi pada saat kalian ngeklik, misalnya ini kan contoh bapak nulisnya iklan online. Contoh misalnya kalian punya perusahaan namanya apa, misalnya Mozart. Nah mau klik Mozart maka dia akan nampil tuh di sini. Itu search engine marketing ya. Jadi memudahkan orang untuk mencari informasi tentang produk kita. Seperti itulah, pada saat kita klik iklan online maka dia akan di rating di nomor 1. Terus yang kedua menggunakan mobile advertising. Tren ini karena yang banyak konsumen atau calon konsumen menggunakan handphone yang sudah terkoneksi dengan internet atau smartphone. Jadi tampilan iklan online menggunakan mobile dapat berupa teks dan dapat juga berupa gambar. Iklan online mobile biasanya diletakkan pada header atau footer agar tidak dapat mengganggu pengguna atau calon konsumen saat mencari internet. Nah jadi kalau tadi kita lihat di Detik itu kan suka ada bannernya yang sama, cuman mobile advertising ini artinya akan muncul juga pada saat kita buka di handphone, cuman medianya beda ya. Kalau kita klik di laptop itu sama kayak tadi, nah kalau di handphone juga seperti itu, cuman beda jenisnya. Kalau itu mobile advertising, kalau yang di awal tadi sifatnya umum. Menggunakan marketplace ya kayak Bukalapak, terus kayak Shopee yang tadi Bapak lihat. Paham ya? Jadi intinya simple banget untuk iklan online. Cukup memahami buat kalian, saya rasa untuk di era 4.0 ini semua anak muda udah paham dengan namanya iklan online.
Oke, itu aja dulu yang Bapak mau sampaikan sama kalian. Thanks for watching. Jadi kalian semua bisa nikmati materi ini. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi mungkin dengan tugas, ya ada penugasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.